Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Agwan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest. Walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Pak Endang takut nggak diaudit? Kenapa Bapak nggak takut diaudit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut, Bapak pikir sendiri kenapa takut. Masalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit ya nggak apa-apa. Ini negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan harus tepat sasaran. Saya minta data dari BPS. Harus berkualitas. Bagaimana kalau nanti subjektif? Saya bilang ini jelek, ini bagus, subjektif. Harus ada ukuran yang terukur. Oke, siapa yang nggak setuju proses ini angkat tangan, bicara sama saya. Silakan, jantan bicaranya sekarang. Kenapa nggak setuju? Surat laporin aja ke presiden. Menteri Perumahan zolim, nggak benar, gaduh. Bikin surat aja. Saya menjalankan perintah presiden. Ayo dong, kalau dia nggak setuju, jangan teriak-teriak keluar, ngomong sekarang. Gak apa-apa, jangan terpaksa ya. Ini ada 4 menurut saya pengembang bagus yang siap diaudit. Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong, ya. Kalau bagus-bagus ya. Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri, kenapa tidak siap diaudit. Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? Uang rakyat ini, uang APBN, ya. Jadi saya sampaikan, ya. Saya doakan semua yang hadir di sini, ya. Bisnisnya, karakternya, kejujurannya, sportifnya, seperti Pak Endang, Pak Wawan, ya, Pak Angga dan Pak Samuel. Banyak kok, saya yakin banyak kok pengembang yang bagus. Saya yakin banyak pengembang yang bagus. Dan kalau ada hasil auditnya kan beda-beda. Hukuman kan juga ada hukuman percobaan, benar nggak? Ada 3 bulan, ya kan? Ada 6 bulan, ada setahun, ya nggak? Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya nggak? Ada 20 tahun, ada hukuman mati. Kalau yang parah banget, mau kita kasih kesempatan lagi mengelola rumah subsidi buat rakyat kita, rakyat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah. Mau kita buat rakyat itu dijolimi? Enggak. Saya Marwar Sirait, ya, saya mendapatkan misi mulia. Presiden Prabowo sudah kasih saya kehormatan menjadi menteri, ya. Saya lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan. Dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak takut terhadap apapun. Saya punya presiden yang berani, yang optimis. Saya sebagai anak buahnya, ya, akan jalankan apapun resiko saya. Dan saya sudah laporkan semuanya. Saya doakan bapak-bapak di sini, ya, jadi pengusaha yang negarawan, pengusaha yang tanggung jawab, pengusaha yang berkualitas, ya, pengusaha yang membuat rakyat itu jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kita temui eselon 1 kita, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak, temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan.
Harus ada perubahan, tapi perubahan dengan tujuan baik, dengan tujuan yang benar, dengan ukuran yang objektif, ukuran yang profesional, yang diaudit. Ya, saya doakan teman-teman yang ada di sini adalah pengusaha-pengusaha merah putih, patriot-patriot. Saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Mau kita jolimi orang miskin itu? Saya sudah siapkan nanti 911 kalau di Amerika itu pandang pengaduan, misalnya ada orang mau dibunuh, mau dirampok, tabrakan kan? 911 perumahan lagi disiapkan oleh Pak Irjen, Pak Fitra, ya supaya nanti ada pengaduan. Saudara dukung nggak itu? Buat pengusaha yang berkualitas dengan apa yang Presiden Prabowo bangun dan saya laksanakan di lapangan, seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab akan tambah maju nggak? Seneng nggak di lapangan? Seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab akan tambah maju nggak? Tambah bagus nggak? Ya, tambah bagus. Nggak perlu lobby-lobby, nggak perlu nyogok-nyogok menterinya dan dirjen-dirjen saya. Ya, siapa yang bagus akan kelihatan nggak? Mekanisme pasar akan terjadi sehat. Siapa yang bagus, siapa yang unggul, siapa yang hijau, siapa yang menepati janjinya. Karena banyak itu pengaduan dari konsumen, janjinya begini, pas bila terjadi enggak. Banyak itu ketidaktepatan atas janji sebelum pelaksanaan. Promosinya begini, jadinya begini. Ya. Saya rasa kita harus berubah, kita harus mengikuti arus yang benar, arus besar dari Presiden Prabowo, membawa Indonesia lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Siapa yang mau ikut arus ini, ikut Pak Prabowo. Kalau tidak, ya nggak apa. Kita mengamankan uang negara, kita mengamankan uang APBN, dan doakan semoga tahun ini ada berkat arahan Presiden Prabowo, ya, ada peningkatan untuk rumah-rumah, pembangunan rumah di Indonesia secara besar. Tapi saya dikasih pesan, Menteri, jangan jumlahnya naik, tapi apa kemarin bilang? Kualitasnya. Nah, itu. Saya diminta jaga itu. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest. Walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest. Walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Pak Endang takut nggak diaudit? Kenapa Bapak nggak takut diaudit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut, Bapak pikir sendiri kenapa takut. Bermasalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit ya nggak apa-apa. Ini negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan
harus tepat sasaran, saya minta data dari BPS. Harus berkualitas. Bagaimana kalau nanti subjektif? Saya bilang ini jelek, ini bagus, subjektif. Harus ada ukuran yang terukur. Oke, siapa yang nggak setuju proses ini angkat tangan, bicara sama saya. Silakan, jantan bicaranya sekarang. Kenapa nggak setuju? Surat laporin aja ke presiden. Menteri Perumahan zolim, nggak benar, gaduh. Bikin surat aja. Saya menjalankan perintah presiden. Ayo dong, kalau dia nggak setuju, jangan teriak-teriak dua, ngomong sekarang. Gak apa-apa, jangan terpaksa ya. Ini ada 4 menurut saya pengembang bagus yang siap diaudit. Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong, kalau bagus-bagus ya. Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri, kenapa tidak siap diaudit? Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? Uang rakyat ini, uang APBN, ya. Jadi saya sampaikan, ya. Saya doakan semua yang hadir di sini, ya. Bisnisnya, karakternya, kejujurannya, sportifnya, seperti Pak Endang, Pak Wawan, ya, Pak Angga dan Pak Samuel. Banyak kok, saya yakin banyak kok pengembang yang bagus. Saya yakin banyak pengembang yang bagus. Dan kalau ada hasil auditnya kan beda-beda. Hukuman kan juga ada hukuman percobaan, benar nggak? Ada 3 bulan, ya kan? Ada 6 bulan, ada setahun, ya nggak? Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya nggak? Ada 20 tahun, ada hukuman mati. Kalau yang parah banget, mau kita kasih kesempatan lagi mengelola rumah subsidi buat rakyat kita, rakyat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah. Mau kita buat rakyat itu dijolimi? Enggak. Saya Marwar Sirait, ya, saya mendapatkan misi mulia. Presiden Prabowo sudah kasih saya kehormatan menjadi menteri, ya. Saya lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan. Dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak takut terhadap apapun. Saya punya presiden yang berani, yang optimis. Saya sebagai anak buahnya, ya, akan jalankan apapun resiko saya. Dan saya sudah laporkan semuanya. Saya doakan bapak-bapak di sini, ya, jadi pengusaha yang negarawan, pengusaha yang tanggung jawab, pengusaha yang berkualitas, ya, pengusaha yang membuat rakyat itu jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kita temui eselon 1 kita, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak, temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, tapi perubahan dengan tujuan baik, dengan tujuan yang benar, dengan ukuran yang objektif, ukuran yang profesional, yang diaudit. Ya, saya doakan teman-teman yang ada di sini adalah pengusaha-pengusaha merah putih, patriot-patriot. Saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Mau kita jolimi orang miskin itu? Saya sudah siapkan nanti 911 kalau di Amerika itu pandang pengaduan, misalnya ada orang mau dibunuh, mau dirampok, tabrakan, kan? 911 perumahan lagi disiapkan oleh Pak Irjen, Pak Fitra, ya, supaya nanti ada pengaduan. Saudara dukung nggak itu?
buat pengusaha yang berkualitas dengan apa yang Presiden Prabowo bangun dan saya laksanakan di lapangan, seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Seneng nggak di lapangan? Seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Tambah bagus nggak? Ya, tambah bagus. Nggak perlu lobby-lobby, nggak perlu nyogok-nyogok menterinya dan dirjen-dirjen saya. Ya, siapa yang bagus akan kelihatan nggak? Mekanisme pasar akan terjadi. Sehat. Siapa yang bagus, siapa yang unggul, siapa yang hijau, siapa yang menepati janjinya. Karena banyak itu pengaduan dari konsumen, janjinya begini, pas bila terjadi enggak. Banyak itu ketidaktepatan atas janji sebelum pelaksanaan. Promosinya begini, jadinya begini. Ya. Saya rasa kita harus berubah, kita harus mengikuti arus yang benar, arus besar dari Presiden Prabowo, membawa Indonesia lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Siapa yang mau ikut arus ini, ikut Pak Prabowo. Kalau tidak, ya nggak apa. Kita mengamankan uang negara, kita mengamankan uang APBN, dan doakan semoga tahun ini ada berkat arahan Presiden Prabowo, ya, ada peningkatan untuk rumah-rumah, pembangunan rumah di Indonesia secara besar. Tapi saya dikasih pesan, Menteri, jangan jumlahnya naik, tapi apa kemarin bilang? Kualitasnya. Nah, itu. Saya diminta jaga itu. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest. Walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest. Walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Pak Endang takut nggak diaudit? Kenapa Bapak nggak takut diaudit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut, Bapak pikir sendiri kenapa takut. Bermasalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit ya nggak apa-apa. Ini negara. Negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan harus tepat sasaran. Saya minta data dari BPS. Harus berkualitas. Bagaimana kalau nanti subjektif? Saya bilang ini jelek, ini bagus, subjektif. Harus ada ukuran yang terukur. Oke, siapa yang nggak setuju proses ini angkat tangan, bicara sama saya. Silakan, jantan bicaranya sekarang. Kenapa nggak setuju? Surat laporin aja ke Presiden, Menteri Perumahan zolim, nggak benar, gaduh, bikin surat aja. Saya menjalankan perintah Presiden. Ayo dong, kalau dia nggak setuju, jangan teriak-teriak doang, ngomong sekarang. Gak apa-apa, jangan terpaksa ya. Ini ada 4 menurut saya pengembang bagus yang siap diaudit.
Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong, ya. Kalau bagus-bagus, ya. Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri, kenapa tidak siap diaudit. Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? Uang rakyat ini, uang APBN, ya. Jadi saya sampaikan, ya. Saya doakan semua yang hadir di sini, ya. Bisnisnya, karakternya, kejujurannya, sportifnya, seperti Pak Endang, Pak Wawan, ya, Pak Angga dan Pak Samuel. Banyak kok, saya yakin banyak kok pengembang yang bagus. Saya yakin banyak pengembang yang bagus. Dan kalau ada hasil auditnya kan beda-beda. Hukuman kan juga ada hukuman percobaan, benar nggak? Ada 3 bulan, ya kan? Ada 6 bulan, ada setahun, ya nggak? Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya nggak? Ada 20 tahun, ada hukuman mati. Kalau yang parah banget, mau kita kasih kesempatan lagi mengelola rumah subsidi buat rakyat, rakyat kita, rakyat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah. Mau kita buat rakyat itu dijolimi? Enggak. Saya Marwar Sirait, ya, saya mendapatkan misi mulia. Presiden Prabowo sudah kasih saya kehormatan menjadi menteri, ya. Saya lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan. Dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak takut terhadap apapun. Saya punya presiden yang berani, yang optimis. Saya sebagai anak buahnya, ya, akan jalankan apapun resiko saya, dan saya sudah laporkan semuanya. Saya doakan bapak-bapak di sini, ya, jadi pengusaha yang negarawan, pengusaha yang tanggung jawab, pengusaha yang berkualitas, ya, pengusaha yang membuat rakyat itu jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kita temui eselon 1 kita, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak, temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, tapi perubahan dengan tujuan baik, dengan tujuan yang benar, dengan ukuran yang objektif, ukuran yang profesional, yang diaudit. Ya, saya doakan teman-teman yang ada di sini adalah pengusaha-pengusaha merah putih, patriot-patriot. Saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Mau kita jolimi orang miskin itu? Saya sudah siapkan nanti 911 kalau di Amerika itu pandang pengaduan, misalnya ada orang mau dibunuh, mau dirampok, tabrakan, kan? 911 perumahan lagi disiapkan oleh Pak Irjen, Pak Fitra, ya, supaya nanti ada pengaduan. Saudara dukung nggak itu? Buat pengusaha yang berkualitas dengan apa yang Presiden Prabowo bangun dan saya laksanakan di lapangan, seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Seneng nggak di lapangan? Seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Tambah bagus nggak? Ya, tambah bagus. Nggak perlu lobby-lobby, nggak perlu nyogok-nyogok menterinya dan dirjen-dirjen saya. Ya, siapa yang bagus akan kelihatan nggak? Mekanisme pasar akan terjadi, sehat. Siapa yang bagus, siapa yang unggul, siapa yang hijau, siapa yang menepati janjinya. Karena banyak itu pengaduan dari konsumen, janjinya begini, pas bila terjadi enggak. Banyak itu ketidaktepatan atas janji sebelum pelaksanaan. Promosinya begini, jadinya begini. Ya.
Saya rasa kita harus berubah, kita harus mengikuti arus yang benar, arus besar dari Presiden Prabowo, membawa Indonesia lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Siapa yang mau ikut arus ini, ikut Pak Prabowo. Kalau tidak, ya nggak apa. Kita mengamankan uang negara, kita mengamankan uang APBN, dan doakan semoga tahun ini ada berkat arahan Presiden Prabowo, ya, ada peningkatan untuk rumah-rumah, pembangunan rumah di Indonesia secara besar. Tapi saya dikasih pesan, Menteri, jangan jumlahnya naik, tapi apa kemarin bilang? Kualitasnya. Nah, itu. Saya diminta jaga itu. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest. Walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest. Walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Pak Endang takut nggak diaudit? Kenapa Bapak nggak takut diaudit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut, Bapak pikir sendiri kenapa takut. Bermasalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit ya nggak apa-apa. Ini negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan harus tepat sasaran. Saya minta data dari BPS. Harus berkualitas. Bagaimana kalau nanti subjektif? Saya bilang ini jelek, ini bagus, subjektif. Harus ada ukuran yang terukur. Oke, siapa yang nggak setuju proses ini angkat tangan, bicara sama saya. Silakan, jantan bicaranya sekarang. Kenapa nggak setuju? Surat laporin aja ke Presiden, Menteri Perumahan zolim, nggak benar, gaduh, bikin surat aja. Saya menjalankan perintah Presiden. Ayo dong, kalau dia nggak setuju, jangan teriak-teriak luar, ngomong sekarang. Gak apa-apa, jangan terpaksa ya. Ini ada 4 menurut saya pengembang bagus yang siap diaudit. Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong, ya. Kalau bagus-bagus ya. Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri kenapa tidak siap diaudit. Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? Uang rakyat ini, uang APBN, ya. Jadi saya sampaikan, ya. Saya doakan semua yang hadir di sini, ya. Bisnisnya, karakternya, kejujurannya, sportifnya, seperti Pak Endang, Pak Wawan, ya, Pak Angga dan Pak Samuel. Banyak kok, saya yakin banyak kok pengembang yang bagus. Saya yakin banyak pengembang yang bagus. Dan kalau ada hasil auditnya kan beda-beda. Hukuman kan juga ada hukuman percobaan, benar nggak? Ada 3 bulan, ya kan? Ada 6 bulan,
Ada setahun, ya nggak? Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya nggak? Ada 20 tahun, ada hukuman mati. Kalau yang parah banget, mau kita kasih kesempatan lagi mengelola rumah subsidi buat rakyat. Rakyat kita, rakyat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah. Mau kita buat rakyat itu dijolimi? Enggak. Saya Marwar Sirait ya, saya mendapatkan misi mulia. Presiden Prabowo sudah kasih saya kehormatan menjadi menteri. Ya, saya lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan. Dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak takut terhadap apapun. Saya punya presiden yang berani, yang optimis. Saya sebagai anak buahnya ya akan jalankan apapun resiko saya, dan saya sudah laporkan semuanya. Saya doakan bapak-bapak di sini ya jadi pengusaha yang negarawan, pengusaha yang tanggung jawab, pengusaha yang berkualitas, ya, pengusaha yang membuat rakyat itu jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kita temui eselon 1 kita, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak, temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, tapi perubahan dengan tujuan baik, dengan tujuan yang benar, dengan ukuran yang objektif, ukuran yang profesional, yang diaudit. Ya, saya doakan teman-teman yang ada di sini adalah pengusaha-pengusaha merah putih, patriot-patriot. Saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Mau kita jolimi orang miskin itu? Saya sudah siapkan nanti 911 kalau di Amerika itu pandang pengaduan, misalnya ada orang mau dibunuh, mau dirampok, tabrakan kan? 911 perumahan lagi disiapkan oleh Pak Irjen, Pak Fitra, ya supaya nanti ada pengaduan. Saudara dukung nggak itu? Buat pengusaha yang berkualitas dengan apa yang Presiden Prabowo bangun dan saya laksanakan di lapangan, seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab akan tambah maju nggak? Seneng nggak di lapangan? Seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab akan tambah maju nggak? Tambah bagus nggak? Ya, tambah bagus. Nggak perlu lobby-lobby, nggak perlu nyogok-nyogok menterinya dan dirjen-dirjen saya. Ya, siapa yang bagus akan kelihatan nggak? Mekanisme pasar akan terjadi. Sehat. Siapa yang bagus, siapa yang unggul, siapa yang hijau, siapa yang menepati janjinya. Karena banyak itu pengaduan dari konsumen, janjinya begini, pas bila terjadi enggak. Banyak itu ketidaktepatan atas janji sebelum pelaksanaan. Promosinya begini, jadinya begini. Ya. Saya rasa kita harus berubah, kita harus mengikuti arus yang benar, arus besar dari Presiden Prabowo, membawa Indonesia lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Siapa yang mau ikut arus ini, ikut Pak Prabowo. Kalau tidak, ya nggak apa. Kita mengamankan uang negara, kita mengamankan uang APBN, dan doakan semoga tahun ini ada berkat arahan Presiden Prabowo, ya, ada peningkatan untuk rumah-rumah, pembangunan rumah di Indonesia secara besar. Tapi saya dikasih pesan, Menteri, jangan jumlahnya naik, tapi apa kemarin bilang? Kualitasnya. Nah, itu. Saya diminta jaga itu. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan,
Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Agwan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest, walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Agwan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest, walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Pak Endang takut nggak diaudit? Kenapa Bapak nggak takut diaudit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut, Bapak pikir sendiri kenapa takut. Bermasalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit ya nggak apa-apa. Ini negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan harus tepat sasaran. Saya minta data dari BPS. Harus berkualitas. Bagaimana kalau nanti subjektif? Saya bilang ini jelek, ini bagus, subjektif. Harus ada ukuran yang terukur. Oke, siapa yang nggak setuju proses ini angkat tangan, bicara sama saya. Silakan, jantan bicaranya sekarang. Kenapa nggak setuju? Surat laporin aja ke presiden. Menteri Perumahan zolim, nggak benar, gaduh. Bikin surat aja. Saya menjalankan perintah presiden. Ayo dong, kalau dia nggak setuju, jangan teriak-teriak luar, ngomong sekarang. Gak apa-apa, jangan terpaksa ya. Ini ada 4 menurut saya pengembang bagus yang siap diaudit. Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong, ya. Kalau bagus-bagus ya. Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri kenapa tidak siap diaudit. Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? Uang rakyat ini, uang APBN, ya. Jadi saya sampaikan, ya. Saya doakan semua yang hadir di sini, ya. Bisnisnya, karakternya, kejujurannya, sportifnya. Seperti Pak Endang, Pak Wawan, ya, Pak Angga dan Pak Samuel. Banyak kok, saya yakin banyak kok pengembang yang bagus. Saya yakin banyak pengembang yang bagus. Dan kalau ada hasil auditnya kan beda-beda. Hukuman kan juga ada hukuman percobaan, benar nggak? Ada 3 bulan, ya kan? Ada 6 bulan, ada setahun, ya nggak? Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya nggak? Ada 20 tahun, ada hukuman mati. Kalau yang parah banget, mau kita kasih kesempatan lagi mengelola rumah subsidi buat rakyat kita, rakyat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah. Mau kita buat rakyat itu dijolimi? Enggak. Saya Marwar Sirait, ya, saya mendapatkan misi mulia. Presiden Prabowo sudah kasih saya kehormatan menjadi menteri, ya. Saya lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan. Dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak takut terhadap apapun. Saya punya presiden yang berani, yang optimis. Saya sebagai anak buahnya, ya, akan jalankan apapun risiko saya. Dan saya sudah laporkan semuanya. Saya doakan bapak-bapak di sini, ya, jadi pengusaha yang negarawan,
pengusaha yang tanggung jawab, pengusaha yang berkualitas, ya, pengusaha yang membuat rakyat itu jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kita temui eselon 1 kita, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak, temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, tapi perubahan dengan tujuan baik, dengan tujuan yang benar, dengan ukuran yang objektif, ukuran yang profesional, yang diaudit. Ya, saya doakan teman-teman yang ada di sini adalah pengusaha-pengusaha merah putih, patriot-patriot. Saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Bahwa kita jolimi orang miskin itu? Saya sudah siapkan nanti 911 kalau di Amerika itu pandang pengaduan, misalnya ada orang mau dibunuh, mau dirampok, tabrakan kan? 911 perumahan lagi disiapkan oleh Pak Irjen, Pak Fitra, ya, supaya nanti ada pengaduan. Saudara dukung nggak itu? Buat pengusaha yang berkualitas dengan apa yang Presiden Prabowo bangun dan saya laksanakan di lapangan, seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Seneng nggak di lapangan? Seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Tambah bagus nggak? Ya, tambah bagus. Nggak perlu lobby-lobby, nggak perlu nyogok-nyogok menterinya dan dirjen-dirjen saya. Ya, siapa yang bagus akan kelihatan nggak? Mekanisme pasar akan terjadi. Sehat. Siapa yang bagus, siapa yang unggul, siapa yang hijau, siapa yang menepati janjinya. Karena banyak itu pengaduan dari konsumen, janjinya begini, pas bila terjadi enggak. Banyak itu ketidaktepatan atas janji sebelum pelaksanaan. Promosinya begini, jadinya begini. Ya. Saya rasa kita harus berubah, kita harus mengikuti arus yang benar, arus besar dari Presiden Prabowo, membawa Indonesia lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Siapa yang mau ikut arus ini, ikut Pak Prabowo. Kalau tidak, ya nggak apa. Kita mengamankan uang negara, kita mengamankan uang APBN, dan doakan semoga tahun ini ada berkat arahan Presiden Prabowo, ya, ada peningkatan untuk rumah-rumah, pembangunan rumah di Indonesia secara besar. Tapi saya dikasih pesan, Menteri, jangan jumlahnya naik, tapi apa kemarin bilang? Kualitasnya. Nah, itu. Saya diminta jaga itu. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang, ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya, kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest, walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya, kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest, walaupun kawan, keluarga,
hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Pak Endang takut nggak diaudit? Kenapa Bapak nggak takut diaudit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut, Bapak pikir sendiri kenapa takut. Bermasalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit ya nggak apa-apa. Ini negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan harus tepat sasaran. Saya minta data dari BPS. Harus berkualitas. Bagaimana kalau nanti subjektif? Saya bilang ini jelek, ini bagus, subjektif. Harus ada ukuran yang terukur. Oke, siapa yang nggak setuju proses ini angkat tangan, bicara sama saya. Silakan, jantan bicaranya sekarang. Kenapa nggak setuju? Surat laporin aja ke presiden. Menteri Perumahan zolim, nggak benar, gaduh. Bikin surat aja. Saya menjalankan perintah presiden. Ayo dong, kalau dia nggak setuju, jangan teriak-teriak luar, ngomong sekarang. Gak apa-apa, jangan terpaksa ya. Ini ada 4 menurut saya pengembang bagus yang siap diaudit. Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong, ya. Kalau bagus-bagus ya. Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri kenapa tidak siap diaudit. Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? Uang rakyat ini, uang APBN, ya. Jadi saya sampaikan, ya. Saya doakan semua yang hadir di sini, ya. Bisnisnya, karakternya, kejujurannya, sportifnya, seperti Pak Endang, Pak Wawan, ya, Pak Angga dan Pak Samuel. Banyak kok, saya yakin banyak kok pengembang yang bagus. Saya yakin banyak pengembang yang bagus. Dan kalau ada hasil auditnya kan beda-beda. Hukuman kan juga ada hukuman percobaan, benar nggak? Ada 3 bulan, ya kan? Ada 6 bulan, ada setahun, ya nggak? Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya nggak? Ada 20 tahun, ada hukuman mati. Kalau yang parah banget, mau kita kasih kesempatan lagi mengelola rumah subsidi buat rakyat kita, rakyat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah. Mau kita buat rakyat itu dijolimi? Enggak. Saya Marwar Sirait, ya, saya mendapatkan misi mulia. Presiden Prabowo sudah kasih saya kehormatan menjadi menteri, ya. Saya lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan. Dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak takut terhadap apapun. Saya punya presiden yang berani, yang optimis. Saya sebagai anak buahnya, ya, akan jalankan apapun risiko saya. Dan saya sudah laporkan semuanya. Saya doakan bapak-bapak di sini, ya, jadi pengusaha yang negarawan, pengusaha yang tanggung jawab, pengusaha yang berkualitas, ya, pengusaha yang membuat rakyat itu jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kita temui eselon 1 kita, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak, temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, tapi perubahan dengan tujuan baik, dengan tujuan yang benar, dengan ukuran yang objektif, ukuran yang profesional, yang diaudit. Ya, saya doakan teman-teman yang ada di sini adalah pengusaha-pengusaha merah putih, patriot-patriot. Saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Mau kita jolimi orang miskin itu?
Saya sudah siapkan nanti 911 kalau di Amerika itu pandang pengaduan, misalnya ada orang mau dibunuh, mau dirampok, tabrakan kan. 911 perumahan lagi disiapkan oleh Pak Irjen, Pak Fitra, ya, supaya nanti ada pengaduan. Saudara dukung nggak itu? Buat pengusaha yang berkualitas dengan apa yang Presiden Prabowo bangun dan saya laksanakan di lapangan, seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Seneng nggak di lapangan? Seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Tambah bagus nggak? Ya, tambah bagus. Nggak perlu lobby-lobby, nggak perlu nyogok-nyogok menterinya dan dirjen-dirjen saya. Ya, siapa yang bagus akan kelihatan nggak? Mekanisme pasar akan terjadi. Sehat. Siapa yang bagus, siapa yang unggul, siapa yang hijau, siapa yang menepati janjinya. Karena banyak itu pengaduan dari konsumen, janjinya begini, pas bila terjadi enggak. Banyak itu ketidaktepatan atas janji sebelum pelaksanaan. Promosinya begini, jadinya begini. Ya. Saya rasa kita harus berubah, kita harus mengikuti arus yang benar, arus besar dari Presiden Prabowo, membawa Indonesia lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Siapa yang mau ikut arus ini, ikut Pak Prabowo. Kalau tidak, ya nggak apa. Kita mengamankan uang negara, kita mengamankan uang APBN, dan doakan semoga tahun ini ada berkat arahan Presiden Prabowo, ya, ada peningkatan untuk rumah-rumah, pembangunan rumah di Indonesia secara besar. Tapi saya dikasih pesan, Menteri, jangan jumlahnya naik, tapi apa kemarin bilang? Kualitasnya. Nah, itu. Saya diminta jaga itu. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya, kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest, walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya, kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest, walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Pak Endang takut nggak diaudit? Kenapa Bapak nggak takut diaudit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut, Bapak pikir sendiri kenapa takut. Bermasalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit ya nggak apa-apa. Ini negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan harus tepat sasaran. Saya minta data dari BPS. Harus berkualitas. Bagaimana kalau nanti subjektif? Saya bilang ini jelek, ini bagus, subjektif. Harus ada ukuran yang terukur. Oke, siapa yang nggak setuju proses ini angkat tangan, bicara sama saya. Silakan, jantan bicaranya sekarang. Kenapa nggak setuju? Surat laporin aja ke Presiden. Menteri Perumahan zolim, nggak benar, gaduh. Bikin surat aja.
Saya menjalankan perintah Presiden. Ayo dong, kalau dia nggak setuju, jangan teriak-teriak dua, ngomong sekarang. Gak apa-apa, jangan terpaksa ya. Ini ada 4 menurut saya pengembang bagus yang siap diaudit. Tepuk tangan buat mereka. Tepuk tangan dong, ya. Kalau bagus-bagus ya. Berarti yang tidak siap diaudit, kalian pikirin sendiri kenapa. Kalian pikirkan sendiri, kenapa tidak siap diaudit? Kalau ada pelanggaran, ya tanggung jawab dong. Kalau tidak sesuai aturan, tanggung jawab dong. Ini APBN kok, uang rakyat kok. Kok uang rakyat nggak boleh diaudit? Uang rakyat ini, uang APBN. Ya, jadi saya sampaikan, ya, saya doakan semua yang hadir di sini. Ya, bisnisnya, karakternya, kejujurannya, sportifnya seperti Pak Endang, Pak Wawan, ya, Pak Angga dan Pak Samuel. Banyak kok, saya yakin banyak kok pengembang yang bagus. Saya yakin banyak pengembang yang bagus. Dan kalau ada hasil auditnya kan beda-beda. Hukuman kan juga ada hukuman percobaan, benar nggak? Ada 3 bulan, ya kan? Ada 6 bulan, ada setahun, ya nggak? Ada 5 tahun, ada 10 tahun, ya nggak? Ada 20 tahun, ada hukuman mati. Kalau yang parah banget, mau kita kasih kesempatan lagi mengelola rumah subsidi buat rakyat. Rakyat kita, rakyat MBR, rakyat yang berpenghasilan rendah. Mau kita buat rakyat itu dijolimi? Enggak. Saya Marwar Sirait, ya, saya mendapatkan misi mulia. Presiden Prabowo sudah kasih saya kehormatan menjadi menteri, ya. Saya lebih takut kehilangan kepercayaan daripada kehilangan jabatan. Dan dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan, saya tidak takut terhadap apapun. Saya punya presiden yang berani, yang optimis. Saya sebagai anak buahnya, ya, akan jalankan apapun resiko saya, dan saya sudah laporkan semuanya. Saya doakan bapak-bapak di sini, ya, jadi pengusaha yang negarawan, pengusaha yang tanggung jawab, pengusaha yang berkualitas, ya, pengusaha yang membuat rakyat itu jangan sedih, jangan seperti orang-orang yang kita temui eselon 1 kita, ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang kecewa karena rumahnya banjir, retak-retak, temboknya mau roboh. Tidak boleh ada lagi kejadian begitu di Indonesia ke depan. Sudah cukup lama ada pembiaran seperti ini. Harus ada perubahan. Harus ada perubahan, tapi perubahan dengan tujuan baik, dengan tujuan yang benar, dengan ukuran yang objektif, ukuran yang profesional, yang diaudit. Ya, saya doakan teman-teman yang ada di sini adalah pengusaha-pengusaha merah putih, patriot-patriot. Saudara berbisnis sebagian adalah rumah subsidi, betul nggak? Artinya buat orang kaya atau orang miskin? Orang kaya atau orang miskin? Mau kita jolimi orang miskin itu? Saya sudah siapkan nanti 911 kalau di Amerika itu pandang pengaduan, misalnya ada orang mau dibunuh, mau dirampok, tabrakan, kan? 911 perumahan lagi disiapkan oleh Pak Irjen, Pak Fitra, ya, supaya nanti ada pengaduan. Saudara dukung nggak itu? Buat pengusaha yang berkualitas dengan apa yang Presiden Prabowo bangun dan saya laksanakan di lapangan, seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Seneng nggak di lapangan? Seneng nggak dengan ada ukuran-ukuran yang terukur begini? Seneng nggak? Buat pengusaha yang tanggung jawab, akan tambah maju nggak? Tambah bagus nggak? Ya, tambah bagus. Nggak perlu lobby-lobby, nggak perlu nyogok-nyogok menterinya dan dirjen-dirjen saya. Ya, siapa yang bagus akan kelihatan nggak? Mekanisme pasar akan terjadi, sehat. Siapa yang bagus, siapa yang unggul,
siapa yang hijau, siapa yang menepati janjinya. Karena banyak itu pengaduan dari konsumen, janjinya begini, pas bila terjadi enggak. Banyak itu ketidaktepatan atas janji sebelum pelaksanaan. Promosinya begini, jadinya begini. Ya. Saya rasa kita harus berubah, kita harus mengikuti arus yang benar, arus besar dari Presiden Prabowo, membawa Indonesia lebih baik, lebih bersih, lebih bermartabat. Siapa yang mau ikut arus ini, ikut Pak Prabowo. Kalau tidak, ya nggak apa. Kita mengamankan uang negara, kita mengamankan uang APBN, dan doakan semoga tahun ini ada berkat arahan Presiden Prabowo, ya, ada peningkatan untuk rumah-rumah, pembangunan rumah di Indonesia secara besar. Tapi saya dikasih pesan, Menteri, jangan jumlahnya naik, tapi apa kemarin bilang? Kualitasnya. Nah, itu. Saya diminta jaga itu. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest. Walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Dan ukurannya Pak Prabowo tidak pernah mau menjolimi orang. Ukurannya adalah audit. Ukurannya bukan karena kedekatan, bukan karena pertemanan. Kemarin saya tuh tegaskan kok, di PIK Pak Aguan teman saya, Pak Antoni Salim teman saya. Kalau memang itu rakyat tidak boleh eksklusif, saya datang ke sana, tidak boleh eksklusif. Ya, RTDL rencana detail tata ruangnya sudah ada, tetapkan titiknya, bongkar itu buat rakyat. Ya, tidak boleh ada konflik interest. Walaupun kawan, keluarga, hukum, keadilan, kebenaran harus ditegakkan. Tidak boleh tebang pilih. Pak Endang takut nggak diaudit? Kenapa Bapak nggak takut diaudit? Karena sudah sesuai dengan ketentuan dan standar. Nah, jadi yang takut, Bapak pikir sendiri kenapa takut. Bermasalah. Ya, jadi yang nggak mau diaudit nggak apa-apa. Ini negara. Negara memanggil, negara memerintahkan, memakai instrumen negara. Kenapa? Saya ditugaskan harus tepat sasaran. Saya minta data dari BPS. Harus berkualitas,